Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta SMA 7 Solok Selatan. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Arlon SAG MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru staf TU yang telah hadir membersamai saya pada kegiatan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di ruangan kita untuk dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Arlon SAG, yang terhormat Bapak Ibu Guru mata pelajaran serta TU yang berkenan hadir. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu memperpanjang mukadimah, saya langsung saja kepada acara inti kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membuat sebuah kesepakatan dalam forum diskusi ini demi lancarnya kegiatan kita dari awal sampai akhir. Baik, silakan Bapak. Baik, nah, kesepakatan belajar atau kesepakatan forum diskusi ini bertujuan untuk kita supaya lancar dalam kegiatan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada ide enggak? Kesepakatan apa yang perlu kita buatkan di sini? Contoh misalnya, semuanya harus aktif, misalnya satu. Yang lain ada ide, Bapak Ibu? Berdoa sebelum dimulai pembelajaran. Baik, berdoa sebelum dimulai pembelajaran. Yang lain, Bapak Ibu? Apakah kita perlu tepat waktu di dalam kegiatan ini? Apakah kita perlu aktif dalam kegiatan diskusi ini, Bapak Ibu? Silakan dibuat aktif dalam diskusi. Bagaimana kalau tentang berpendapatnya, Bapak Ibu? Apakah perlu ada semacam bagaimana berpendapat yang baik di dalam forum diskusi? Ada ide Bapak Ibu? Berarti kalau misalnya ada yang berpendapat, lebih dulu mengangkat tangannya. Baik. Baik, mungkin sekian ya kesepakatan yang kita buat. Berarti yang kita harapkan di sini adalah kita pertama berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi kita tadi lupa ya berdoa. Tapi kita berdoa dulu. Tepat waktu dan aktif dalam diskusi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Silakan siapa yang memimpin Bapak Ibu? Baik, Pak Rudi, silakan dipimpin doanya. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing sesuai karena sebagian besarnya agama Islam, maka kita pandu dalam doa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kepada Bapak Rudi yang telah memimpin doa kita pada hari ini, semoga kegiatan kita bisa lancar dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, tujuan saya berada di sini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Next, Pak.
Baik, ada sekitar 8 poin yang akan kita bahas nanti. Pertama adalah tentang konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 hal pokok yang konsep inti yang akan kita bahas nantinya. Nah, masuk kepada konsep inti yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang yang salah, yaitu dulu kita terbiasa dengan stimulus kontrol, sekarang kita harus membiasakan diri menggunakan pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi siswa kita ubah menjadi seseorang yang sepemikiran dengan kita. Tentu itu sebaiknya tidak dilakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol. Jadi hanya murid yang bisa mengontrol dirinya, bukan guru. Selanjutnya adalah pemaksaan ada saat rujukan gagal. Jadi kalau misalnya anaknya tidak mau menurut, kita paksa menurut. Dan yang pada teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang adalah dalam teori kontrol yang harusnya ada. Jadi bukan berarti murid kalah, guru yang menang, tidak seperti itu. Jadi kita harus mencari bagaimana win-win solutionnya untuk itu. Lanjut, Pak. Nah, kita masuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar disiplin positif. Selama ini kan kita mendengar disiplin saja. Nah, inilah disiplin positif itu. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina atau artinya belajar. Jadi mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita. Jadi siswa tidak hanya diberikan hukuman lalu dia menurut, tapi harapan kita adalah dia memiliki kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik dalam diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelumnya telah saya sebutkan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri tentu sudah ada dari zaman dahulunya. Di Minangkabau tentu juga ada nilai-nilai kebajikan yang telah kita terapkan selama ini. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang sekiranya bisa dipakai dalam penentuan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita nantinya, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kebajikan yang saat ini dipopulerkan oleh pemerintah yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu ada sekitar 6 beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, mandiri, kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi dalam hal itu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Jadi ada sekitar 5 kebutuhan dasar manusia yang selayaknya dipenuhi. Jadi kalau misalnya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan timbul masalah-masalah tertentu atau perilaku yang tidak sesuai. Baik, next Pak. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini tidak hanya berlaku untuk murid, tapi seluruh kita sebagai seorang guru pun kita memiliki kebutuhan dasar tersebut. Pertama adalah bertahan hidup, yaitu seperti kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Apakah ada tambahan dalam kebutuhan hidup tuh? Mobil? Mobil perlu Bapak Ibu? Pesawat ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apakah semua kita butuh enggak kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain? Butuh pasti ya. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Nah, kalau kita tidak diterima atau dikucilkan, tentu kita merasa ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Akhirnya timbullah perilaku yang menyimpang seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu sendiri adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada enggak kira-kira di sekolah kita yang seperti itu? Ingin berkuasa. Berlaku untuk siswa atau guru? Ada. Jadi dia ingin punya harga diri, keinginan untuk dianggap, pengen memimpin, pengen berprestasi. Pasti ada ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kebebasan. Kita semua butuh kebebasan. Kebebasan dalam mandiri, kita memiliki pilihan, ingin mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Tentu sebagai manusia kita sudah melakukan kewajiban kita, bekerja, atau seperti siswa juga ada dia mengerjakan tugas, membuat PR, belajar dengan tekun. Tentu ada kesenangan yang perlu dia penuhi di sana, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kita semua bukan robot ya Bapak Ibu. Jadi siswa pun atau murid juga perlu kebutuhan akan kesenangan. Nah, terkadang dengan memenuhi kebutuhan itu mereka melakukan cara yang salah, seperti bergelut, misalnya. Apa itu bahasa bergelut? Bercanda, bersenda gurau, main di dalam kelas. Artinya ada cabut, bukan ya? Cabut adalah salah satu bentuk. Sepertinya kalau cabut di sana apa kebutuhan yang kira-kira tidak terpenuhi di sana kalau menurut Bapak Ibu? Kebebasan ya, berarti ya ada hal yang tidak terpenuhi di sana, melakukan hal yang menyimpang seperti cabut yang seperti disebutkan oleh Bunda Wit tadi ya. Jadi dia cabut anaknya karena apa Bu Wit? Jadi dia ada kebebasan, kebutuhan akan kebebasan yang tidak terpenuhi. Dia malahan melakukan perilaku yang menyimpang. Kebutuhan kasih sayang bisa jadi juga karena dia tidak merasa tidak diterima di kelas. Iya, tidak diperhatikan di kelas, tidak diterima di kelas, makanya dia cabut. Cuma masuk kelas dia nak do nang penolak dah, misalnya seperti itu, atau dimarahin terus, duduk. Ya kan? Iya. Atau di sayur-sayur. Kemana kita healing besok Bapak Ibu? Kita perlu studi tour ya Bapak. Coba kita sampaikan nanti kepada Bapak Wakil nih ya. Jadi guru-guru itu kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi, hanya sebatas humor saja dulu. Ya, kita lanjut. Kita lanjut Pak. Jadi harapan kita Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang ditampilkan oleh anak selama ini kan kita menampilkan
harapan perilaku yang ditampilkan oleh murid kita, harapan kita adalah dengan pemberian reward dan punishment itu siswa bisa berubah. Tapi harapan di sini adalah siswa melakukan sebuah kebaikan atau patuh terhadap aturan agar dia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapan kita adalah yang muncul itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Jadi itu harapan kita, bukan sekedar dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum karena dia masuk kelas tepat waktu atau masuk sekolah tepat waktu karena takut dihukum selama ini. Jadi harapan kita adalah dia kesadaran dan tanggung jawabnya sudah muncul, itu harapan kita. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya Pragindra datang ke sekolah tepat waktu, dia berharap Bu Wid baik dengan dia nih, bagus ya Pragindra udah datang tepat waktu ke sekolah, misalnya seperti itu. Itu yang diharap. Tapi kita mengharapkan siswa tersebut dia bisa muncul kesadaran dalam dirinya, wah datang tepat waktu itu penting loh bagi saya bisa belajar untuk disiplin mengatur diri saya, seperti itu ya. Jadi ada dua motivasi dalam perilaku manusia, yang pertama adalah ekstrinsik dan intrinsik, keduanya. Oke, lanjut Pak. Nah ini, jadi ada 3 perbedaan ya Bapak Ibu di sekolah. Di sekolah tentu ada 3 perbedaan. Pertama, hukuman. Apakah hukuman ada di sekolah kita? Ada. Konsekuensi, restitusi, inilah satu lagi, restitusi. Jadi hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana. Jadi tiba-tiba, misalnya anak tidak membawa, misalnya datang ke kelas tidak tepat waktu, misalnya apa yang terjadi, dilibatkan. Jadi murid kita marah kepada salah seorang siswa, semuanya kena, satu kelas diceramahi. Seperti itu. Apakah ada terjadi seperti itu? Saya pun terkadang pernah seperti itu. Ada salah seorang siswa yang cabut terus, ada 4 orang atau 3 orang yang cabut, sementara yang kena ceramahi semuanya kena. Selanjutnya adalah bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis ini biasanya dengan memarahi, mempermalukan, seperti itu. Yang kedua, konsekuensi. Jadi konsekuensi itu arahnya adalah terencana sifatnya, ada aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Jadi dengan konsekuensi pun murid juga tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Restitusi itulah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak hanya dihukum supaya mereka jerah, tapi kita perbaiki kesalahannya tersebut. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dengan dirinya sendiri. Jadi dia terlambat atau dia melakukan kesalahan, yang kita bahas dengan dia adalah kesalahan yang dia lakukan. Kita bahas secara dalam mengapa dia melakukan itu tersebut, dan kita ajak dia berdiskusi untuk mencari solusi dari, misalnya dia terlambat, akhirnya dia dapatlah kita alasannya terlambat adalah misalnya dia kelupaan memasang alarm sehingga dia bangun terlambat. Akhirnya solusinya yang timbul adalah dia harus bisa untuk tidak terlambat memasang alarm sebelum dia tidur, atau misalnya dia tidur jam 12 malam atau di atas jam 12 malam. Sebagai seorang guru kita juga harus, sebagai seorang guru kita perlu untuk membahasnya secara lebih dalam. Kita cari tahu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi baik, next Pak. Nah Bapak Ibu, berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di sekolah.
Nah, kita contohkan satu kasus yaitu tentang siswa tidak memakai atribut lengkap ke sekolah. Nah, kita beri contoh posisi kita sebagai penghukum. Di sana adalah hormat bendera 1 jam. Itu kan hukuman yang bersifat tiba-tiba. Yang kedua adalah percakapannya seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi ada timbul rasa bersalah kepada diri siswa. Jadi dia berubah karena dia merasa, oh saya salah membuat bapak ibu itu kecewa, tapi tidak timbul dari kesadaran dari dalam dirinya. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah posisi manajer yang tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi manajer itu kita lebih banyak membahas bersama siswa, berdialog dengan siswa, dan sifatnya kolaborasi dengan siswa untuk mencarikan solusi bagi siswa yang melanggar aturan di sekolah. Nah, pertanyaan yang cocok dalam posisi kita sebagai manajer di sekolah yaitu, apa kamu tahu kesalahan kamu? Pertama itu yang kita bahas kepada siswa tersebut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dengan membawa topi itu, kelupaan dia membawa topi. Jadi kita cari tahu lah bagaimana solusinya agar topi tersebut tidak tinggal lagi atau kelupaan dimasukkan ke dalam tas. Jadi kita aturlah bagaimana dia tidak lupa membawa topi lagi ke sekolah. Itu hal yang kecil ya. Dari hal yang kecil seperti itu kita bahas dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang ada kuis untuk Bapak Ibu, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol sebagai penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu itu lebih posisi kontrol yang mana? Rasa bersalah. Bagus sekali, Bunda Wip sudah menjawab dengan bagus. Kita beri aplaus. Pembuat rasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, posisi kontrol ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer kira-kira. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, bagus sekali Bu Hernita, berarti itu adalah posisi pemantau. Dia hanya memantau, kamu nggak pernah benar ini melakukannya seperti itu, tapi tidak sampai ke menyelesaikan masalahnya. Bagus sekali, kita beri aplaus untuk Ibu Hernita. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita cocoknya kemana Bapak Ibu? Bagus sekali manajer, karena dia lebih dulu mempertanyakan apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, paham ya Bapak Ibu kalau posisi manajer itu seperti itu, tidak langsung memberi rasa bersalah kepada siswa. Ya lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Kita tolong mana Ibu tolonglah Ibu Sekalikunya misalnya, tolonglah Ibu. Ya, bagus sekali Ibu Wip. Lagi sebagai teman. Ya, tolonglah Ibu. Membantu Ibu ada Bu Nuri? Ya, apakah pernah seperti itu berada di posisi itu? Pernah Bapak Ibu? Ya, saya pun pernah seperti itu. Nah, Ibu mencari Ibu, karena Ibu di kalau belang Ibu. Nah, itu posisi sebagai seorang teman. Seharusnya tidak seperti itu. Kita harus punya prinsip di depan siswa Bapak Ibu. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas nih. Posisi ini sebagai pemberi hukuman. Jadi kalau misalnya dia tidak akan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tidak akan ikut nilai kerja kamu. Ya seperti itu bahasa sebagai seorang penghukum. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini kita hanya punya aturan sekolah, tata tertib sekolah, aturan sekolah, tata tertib kelas dan segala macam. Tapi kita luput dengan keyakinan kelas. Sudah menjadi wali kelas sebelumnya dan sekarang pun masih menjadi wali kelas. Nah, yang perlu kita lakukan di kelas Bapak Ibu, sebenarnya sebelum kita mulai di semester 1, kita perlu untuk melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas yang ada di kelas. Jadi dengan begitu yang kita harapkan adalah timbul kesadaran bagi siswa. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita tidak membuat sendiri. Jadi kita berdiskusi dengan siswa semuanya untuk menampilkan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas kita. Misalnya, datang tepat waktu ke sekolah tanpa ada embel-embel hukuman di belakangnya. Jadi itu muncul dari siswa tersebut atau murid tersebut. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu muncul dari keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Nah, kita next Bapak Vicky Effendi. Nah, kita masuk pada bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita bahas dulu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal itu umum pernyataannya, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bahasanya tidak bahasa yang negatif. Misalnya kita buat kesepakatan di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah pernyataan yang negatif. Jadi kita ubah lagi pernyataannya menjadi menjaga, buanglah sampah pada tempatnya. Atau kita, bagus sekali, kebersihan sebagai iman itu peribahasa ya Bapak Ibu. Jadi kita buat misalnya menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama, misalnya seperti itu. Nah, jadi bahasanya tidak usah panjang-panjang, kita buat singkat tapi mudah diingat oleh siswa tersebut. Nah pertanyaannya di sini, apakah sudah ada Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sandra tadi mungkin pengalaman saya sebagai wali kelas tahun yang lalu. Saya di kelas itu pernah membuat tetapi yang aturan kelas mungkin ya, bukan yang seperti yang Ibu Sandra bilang tadi, mungkin datang tepat waktu, kemudian belajar dengan rajin. Nah, itu pernah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hermita juga sudah menerapkan aturan kelas. Nah, pertanyaannya di sini, aturan kelas tersebut apakah sudah hasil diskusi dari masing-masing siswa dengan menerapkan, misalnya contohnya seperti yang di gambar tersebut. Nah, kita bisa menerapkannya seperti gambar di atas. Jadi kita beli itu semacam sticky note, kertas. Jadi masing-masing siswa itu disuruh untuk berpikir apa keyakinan kelas yang kira-kira patut kita buat di kelas kita ini agar kelas kita menjadi kelas yang nyaman, yang terhindar dari bully, terhindar dari apapun pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini tidak hanya untuk kelas juga. Jadi keyakinan ini bisa jadi sekolah, atau misalnya Bapak Ibu punya semacam keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat sebelum Bapak Ibu membelajarkan siswa atau pembelajaran. Nah, Bapak Ibu masuk ke kelas, sebelumnya buat sebuah kesepakatan kelas dengan para murid
yang bukan wali kelasnya, misalnya Ibu Hernita misalnya belajar matematika. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang Bu Hernita buat dengan siswa? Nah, buat seperti itu. Pertama, harus datangnya dari siswa tersebut. Apa kira-kira Ananda kesepakatan yang perlu kita buat dalam pembelajaran matematika ini? Misalnya, oh ya Bu, membawa buku catatan lengkap misalnya seperti itu. Atau Misalnya ada juga misalnya kalau untuk buku matematika itu khusus yang buku kita. baik. Contohnya salah satunya membawa buku matematika yang kotak-kotak misalnya, seperti itu kesepakatan kelas. Tapi harus datangnya dari siswa tersebut. Baik sekali. Jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita lihat kira-kira apa yang kira-kira penting untuk dijadikan keyakinan kelas. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi kita contohkan saja yang tadi, sticky note itu kita tempel di kertas pano. Jadi nanti siswa itu disuruh menempel apapun itu keyakinan kelas yang kira-kira penting bagi dia. Dengan Bu Noli misalnya belajar sejarah Indonesia, sejarah peminatan. Nah, tempel kira-kira dibuat di awal pembelajaran. Sekarang belum terlambat Bapak Ibu, silakan dibuat kesepakatan kelasnya atau kesepakatan dalam belajarnya. Kira-kira apa? Misalnya mengumpulkan tugas pada setiap mulai pembelajaran misalnya. Sebelum mulai pembelajaran tugas sudah selesai seperti itu. Baik Bapak Ibu, sejauh ini ada pertanyaan tentang penerapan keyakinan kelas di sekolah? Ada Bapak Ibu? Tidak ya? Pas ya? Nah, tadi kami sudah menyinggung tentang penyelesaian masalah siswa Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru, kita seperti yang telah dijelaskan tadi, sebagai seorang guru yang kita lakukan adalah melakukan atau menyelesaikan masalah siswa dengan restitusi, bukan tentang hukuman lagi atau konsekuensi lagi. Karena apa? Yang kita lihat selama ini, hukuman yang diterapkan atau konsekuensi yang kita berikan hanya sebatas tidak dilakukan kesalahan tersebut, tapi nanti terulang lagi, tidak mempribadi ke diri siswa, tidak berdasarkan kesadaran yang ada pada diri siswa, sehingga misalnya dia cabut, dipanggil dan diceramahi misalnya, atau dan segala macamnya, kan tidak ada perubahan dalam dirinya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah membahasnya dengan mereka. Sebenarnya apa pula hal yang memang mengganggu mereka. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi kan ada kebutuhan, kira-kira kebutuhan mana yang tidak terpenuhi pada anak. Itu yang perlu kita bahas dalam segitiga restitusi tersebut. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, tidak lagi bergantung kepada hukuman guru dan segala macamnya. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya adalah tahapan dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, itu yang kalau di BK itu ada dilakukan menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Cuman terkadang sebagai seorang guru BK itu kan manusia juga. Terkadang ada hal yang luput karena emosi misalnya yang tidak terkontrol. Kadang lupa semuanya. Dia ada terkadang marah. Jadi pertama itu kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya siswa yang melakukan pelanggaran. Nanti saya berikan contoh segitiga restitusi yang telah saya jalankan sebelumnya. Jadi menstabilkan identitas ini tidak menjudge siswa ini kita tidak boleh menjudge siswa ini kamu bersalah, kurang ajar kamu, seperti itu. Jelas-jelas kamu bersalah dan sebagainya macamnya. Jadi kita perlu untuk membuat siswa ini tidak merasa bersalah gitu kan. Maksudnya bukan membuat merasa tidak bersalah, tapi dia seseorang yang bisa mengubah dirinya. Jangan kita langsung menjudge kita mungkin pajak berubah atau segala macamnya. Jadi dia punya potensi dalam dirinya, dia bisa sukses untuk
memperbaiki perilakunya tersebut. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita bahas bersama dia apa kira-kira tindakan yang salah yang dia lakukan itu. Kita bahas secara mendalam mengapa dia melakukan itu, apa kebutuhannya kira-kira yang tidak terpenuhi oleh dia. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi, keyakinan yang kita buat tadi di sekolah, misalnya dia bermasalah dalam pembelajaran fisika misalnya dengan Pak Rudi. Nah, kita bahas lagi, kira-kira dengan Pak Rudi kan ada misalnya keyakinan kelas menghargai guru misalnya, ya seperti itu. Jadi kita bahas lagi dengan dia. Nah, kira-kira Serdi, apa keyakinan kelas yang Serdi langgar selama ini? Dibahas oleh Pak Rudi nanti bersama dia. Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu kita membentuk suatu keyakinan kelas. Jadi perlu kita bahas lagi pas penerapan segitiga restitusi itu. Lanjut Pak. Silakan dicicipi snacknya Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa paham bahwa kesalahan yang dia lakukan itu jadi pembelajaran bagi dia dan tidak dilakukan lagi. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dia merasa bersalah tapi dia tidak merasa dirinya gagal sebagai seorang murid, gitu, seperti itu. Jadi percakapan yang perlu, misalnya contoh yang perlu dilakukan adalah misalnya kita sebutkan kepada dia, berbuat salah itu wajar, tapi bagaimana kamu bisa merubahnya. Yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Sebagai seorang guru Bapak Ibu, apakah kita sempurna juga? Apakah kita sempurna sebagai seorang guru? Tentu ada hal-hal yang kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kita kan pernah di posisi sebagai murid, ya kan? Kita juga pernah melakukan itu, kesalahan misalnya terlambat ke sekolah. Kita berarti bisa memposisikan diri kita seperti mereka. Yaitu 4, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Jadi kita cari bahasa kita atau komunikasi kita seperti itu ke mereka. Yang kelima adalah kamu berhak merasa sebegitu. Selanjutnya Pak, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah, jadi berdasarkan prinsip tersebut, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Jadi setiap validasi tindakan yang salah ini ada kebutuhan loh yang belum mereka penuhi di sana, belum terpenuhi oleh siswa tersebut. Makanya mereka melakukan kesalahan atau perilaku yang menyimpang seperti itu. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi, misalnya dia merasa tidak diterima dia hanya dicap sebagai siswa yang gagal, siswa yang salah, siswa yang jahat, tapi tidak pernah dibawa untuk menjadi siswa yang kamu baik sebenarnya, kamu bisa untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kata-katanya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang buruk daripada ini, seperti yang terjadi barusan itu. Ada pena? Ada. Taruh di hidungnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pipet aja Bapak Ibu. Kalau tidak itu Taruh di sini. Seperti ini. Bukan seperti itu Bapak. Ya seperti buit itu loh Pak. Ya seperti itu. Kalau tidak ada, boleh dipipet juga, boleh. Boleh Bapak Ibu. Jadi sekarang kita rasakan itu pena ada di hidung kita sekarang. Nah sekarang supaya leher tegang, taruh penanya lagi. Nah kita rasakan, taruh penanya lagi Bu. Kita rasakan di hidung kita ini masih menempel pena. Lalu kita buat angka 1 di sana. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
kelas 4, 5, bagus, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus semuanya. Beri aplaus untuk kita semua. Coba agak kendor lehernya Bapak Ibu. Agak kendor ya. Intrinsik, ada motivasi intrinsik dalam diri saya karena saya ingin mempelajari bagaimana sebenarnya guru penggerak itu. Kalau selain motivasi intrinsiknya, yaitu berupa mungkin akomodasi dari apa ya Pak? Oh tidak Pak. Jadi harapan saya dalam segi intrinsik, saya ingin belajar bagaimana menjadi guru yang baik itu, karena selama ini saya merasa kurang dari segi apapun. Baik, yang kita bisa contohkan di menanyakan keyakinan itu adalah apakah keyakinan kelas yang kita, apa keyakinan kelas kita, misalnya Bu Magdalena sebagai guru BAM misalnya. Nah sebelum kita masuk kan kita buat kesepakatan. Nah dia melanggar ini, tidak buat PR. Kita bahas lagi dengan dia, apa menyebabkan dia tidak buat PR, apa keyakinan kelas yang dia langgar, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama yang kamu langgar. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal sih menurut kamu? Kira-kira dengan melakukan hal tersebut, kira-kira menjadikan kelas kita sebagai kelas yang ideal atau tidak? Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu sebenarnya pengen jadi orang seperti apa sih? Kepada siswa tersebut yang sering keluar, cabut dan segala macam. Kita tanyakan dengan dia dengan cara yang pola segitiga restitusi itu tadi. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya sebuah cuplikan bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi yang telah saya jalankan di 2 kasus yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangga Dewi SPD calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solok Sultan. Video kali ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Suatu proses dialog disampaikan hikmah, yakni kina. Ibu dengar dari guru saya lakukan. Saya lakukan. Di belakangan ini dia sering ngantuk dan tertidur di kelas. Akhirnya nilai-nilainya pun menurun yang mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kita masukkan kasus yang pertama, yaitu Nabila adalah murid yang berprestasi, namun belakangan ini dia sering ngantuk dan tertidur di kelas. Akhirnya nilai-nilainya pun menurun. Berikut adalah cuplikan skenario penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ibu dengar dari guru tadi di kelas, Nabila tidur ya? Lah. Kenapa Nabila tidur di kelas? Aku tidurnya tidak cukup. Baik, kamu paham. Kalau misalnya waktu itu Nabila bisa tiduran dengan kelas. Kita sebagai manusia tentu kita perlu istirahat. Tapi kalau misalnya Nabila tidur di kelas, kira-kira perbuatan yang seperti itu bagaimana? Tidak sopan loh, tidur di rumahnya tidak sopan ya, kalau tidur yang
memperbaiki hal tersebut. Nah, kira-kira menurut Anda, tindakan apa yang patut dilakukan untuk memperbaiki hal paham ya, setelah ini berarti Nabila harus bisa memanage waktu, mengatur waktu, karena dengan adanya diskusi saya dengan Isabel, saya jadi lebih bisa memanage waktu saya sehingga waktu belajar saya di kelas tidak terganggu lagi. Ya, terima kasih. Nah, kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu Anggi bertengkar dengan Fauzan karena Fauzan tidak membayar uang kas. Anggi berkata kasar dan mempermalukan Fauzan di depan teman-teman. Berikut adalah cuplikan skenario penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin salah satu video saja yang saya tampilkan tentang pola penerapan segitiga restitusi yang telah dijalankan. Nah, bagaimana refleksinya terhadap Bapak Ibu setelah menonton video tersebut? Mungkin bisa saya minta atau satu atau dua orang yang bisa menyampaikan refleksinya. Sampaikan, Miss. Baik, mungkin ada pendapat enggak kira-kira dari Pak Tony tentang video tersebut? Ah ya, Pak Tony. Video pola penerapan segitiga restitusi yang telah saya jalankan. Calon guru PPG. Baik, terima kasih Bu Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan video tersebut kita dapat menilai gitu. Dengan berdiskusi langsung dengan siswa, otomatis kita bisa mengetahui gitu bagaimana keadaan siswa tersebut, dan juga kita bisa memberikan suatu motivasi gitu agar siswa tersebut tidak mengulangi hal-hal buruk yang terjadi. Mungkin itu, Bu. Luar biasa Pak Tony, semoga Pak Tony bisa lebih baik dari penerapan yang telah saya lakukan sebelumnya terhadap siswa. Baik, calon kuat wakil kesiswaan kita, beri aplaus, beri semangat untuk Pak Tony. Mantap Pak Tony. Baik, mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hasil video yang ditayangkan tadi, kita bisa melihat restitusinya, memperbaiki kesalahan dalam diri Anda tersebut yang awalnya anak kita sering ketiduran di dalam kelas dikarenakan begadang atau bagaimana. Setelah dengan konseling dengan gurunya, itu ada dapat titik tengahnya, dapat jalan keluarnya, bagaimana cara anak kita untuk memperbaiki kesalahannya supaya tidak mengulangi lagi untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Muslimar, semoga setelah penampilan video yang saya berikan tadi, Bapak Ibu mendapatkan gambaran bagaimana sih sebaiknya pola penanganan permasalahan siswa melalui segitiga restitusi. Saya harap setelah ini Bapak Ibu dapat paham dan bisa menyebarkan lagi ilmu-ilmu atau pemahaman yang didapat dari kegiatan kita pada hari ini. Yang terakhir, saya mohon kepada Bapak Wakil kita, Bapak Arlun SAG, saya mohon refleksi yang bisa beliau sampaikan atau arahan kepada kita semua. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, kita ucapkan apresiasi kepada Bu Sandra sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan tadi, dapat kita mengambil beberapa refleksi bahwa berbeda anak, berbeda perangainya, pola pikirnya, bakat minatnya, tentu berbeda pula pola penanganannya. Salah satunya adalah melalui segitiga restitusi dan juga melalui kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana peserta didik juga bisa mengontrol diri. Artinya ketika kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan, hadapilah sesuatu itu dengan tenang. Kita tenangkan dulu, kemudian kita pakai metode segitiga restitusi tadi. Kita menggali informasi yang sebenarnya, kemudian kita tidak menyalahkan anak secara langsung, tetapi kita gali terlebih dahulu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sebagai guru tentu akan ingin dihadapi dengan berbagai persoalan dengan siswa, karena memang itulah sawah ladang kita, menghadapi perilaku, tingkah laku siswa-siswi kita. Kalau tadi ada namanya kesepakatan kelas, ada namanya aturan kelas. Kalau aturan kelas itu kita yang buat, mungkin kita saja yang buat, kita terapkan, atau mungkin kita bersama-sama membuatnya lalu kita terapkan. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh kelas masing-masing, yang lahir dari diri siswa-siswi yang ada di dalam kelas itu. Artinya dia yang membuat kesepakatan itu, dia pula bersama yang akan menerapkan itu, bukan lahir dari kita. Kalau lahir dari awak kadang-kadang susah jalannya, tetapi karena lahir dari dia, contohnya ketika kegiatan PBM kita kalau permisi itu misalnya 1 per 1 misalnya, kita menerapkan itu aja lagi. Kita sampaikan, kita kan udah sepakat, ini kesepakatan kelas kita, ya kan? Atau membawa buku ketika belajar mata pelajaran itu kesepakatan kelas, kesepakatan yang lahir dari anak-anak kita yang ada di dalam kelas itu. Kesepakatan itu bukan hanya ada kesepakatan kelas, kesepakatan itu pun juga ada kesepakatan siswa di kelas itu dengan guru mapelnya. Nah, kan awak kan banyak terjadi, tak mau nyawa raja jawab ada pak, awak punya raja jawabnya di luar atau dia pergi. Nah, sudahkah kita buat kesepakatan dengan mereka, kesepakatan dengan siswa dengan guru mapelnya? Nah, gitu. Kita memang tidak bisa merubah orang secara 100% Bapak dan Ibu, tetapi paling tidak dengan langkah-langkah kesepakatan kelas, kesepakatan guru mapel dengan siswa kita, paling tidak bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam. Merubah 100% belum, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir. Itulah sebetulnya salah satu bentuk budaya positif yang ingin kita kembangkan di sekolah, seperti kesepakatan kelas, mengenai kontrol, ya kontrol teori posisi 5 belum ya. Penguatan untuk kegiatan kita pada hari ini, semoga setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu guru bisa mengambil hikmah, pemahaman baru atau keterampilan baru yang bisa Bapak Ibu praktekkan nanti di kelas ataupun di sekolah nanti. Nah, sebagai penutup, yaitu dalam penerapan pola program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik,
di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu harapan kita bersama dan sudah juga disampaikan oleh Bapak Arlon selaku wakil kesiswaan kita. Nah, kita beri aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir forum diskusi diseminasi kita pada siang hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan dijadikan sebagai amal jariah bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata atau tindakan saya yang salah. Sekian. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu apa yang akan dilakukan setelah kita keluar dari ruangan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.